الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat ila akhir ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Para bapak, saudara-saudara sekalian, para jamaah Masjid Raya Al-Insan yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat dan inayah kepada kita semua yang hadir di sini dalam rangka kita mengoptimalisasi, mengkualitaskan hari-hari Ramadan kita, bahwasanya pada hari ini hari yang ke-4 ya Pak ya. Ada yang sudah hari ke-5? Ada mungkin ya. Hari ini adalah hari yang ke-4. Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita bisa beribadah siyam dan juga beribadah qiyam. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi yang sudah kita sampaikan, man shoma, redaksi hadisnya sama bedanya hanya di kata-kata as-siyam, shoma dengan qoma. Bapak-bapak, saudara sekalian yang Allah muliakan, salawat dan salam semoga juga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah hasanah kita, suri tauladan kita yang kita wajib menjadikan beliau sebagai panutan hidup kita. Saya sebelumnya ingin bertanya nih kepada Bapak. Kalau bapak-bapak di sini punya hajat, punya kebutuhan, ya, kemudian hajat Bapak itu disampaikan kepada seorang kiai, ya Pak ya, kemudian sang kiai lah yang mendoakan hajat Bapak, kebutuhan Bapak, keinginan Bapak untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan Bapak mendatangi teman sekerja, sejawat, atau teman main Bapak, atau teman nongkrong Bapak, tolong dong mintakan, panjatkan doa untuk Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira perasaan Bapak kepada yang pertama, kepada sang kiai, dengan kepada teman yang kedua tadi, lebih berharap besar diterima itu yang mana kira-kira? Hah? Kiai ya? Ya, sang kiai. Apalagi kiainya ini ada yang kiai lain mendoakan, kiainya ini mengaminkan. Berarti lebih dekat atau lebih jauh ketimbang orang yang biasa-biasa saja, yang dia ibadahnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Otomatis kita berharap ketika ada yang mendoakan dari orang yang soleh, bahkan ada orang soleh mendoakan, yang mengaminkan adalah orang soleh lagi, bahkan kiai, ulama, habaib, ajengan dan sebagainya, maka harapan kita itu makin kuat dikabulkannya keinginan dan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, ini ada doa
yang bukan sembarang doa. Doa dipanjatkan oleh malaikat. Subhanallah. Kalau tadi kiai, ya kita sama kiai udah takzim luar biasa. Ini ada doa yang dipanjatkan oleh malaikat, dan yang mengaminkan siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keutamanya luar biasa. Dikabulkannya itu ya jauh lah kalau kita bandingkan dengan kiai, ya jauh sekali. Nah, ada hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ingin saya kupas pada sore hari ini, ya, waktu dengan singkat ini. Tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di mimbar, beliau panggil para sahabatnya, "Ihduru huna." Datang. "Ihduru alal mimbar." Datang ke mimbar. Ketika sahabat Nabi Muhammad SAW sudah datang ke mimbar, kemudian Rasulullah naik mimbar. Siapa di antara bapak-bapak yang sudah ke Raudhah, ke Masjid Nabawi? Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ya, saya doakan ya bapak-bapak di sini yang belum berkesempatan, nanti Allah kabulkan, ya, berikan kesempatan bisa beribadah umroh dan beribadah haji, amin ya rabbal alamin. Saya kebetulan lama di sana, jadi hampir setiap minggu ya ke sana. Alhamdulillah. Jadi ketika Nabi sudah berada di mimbar, sahabat sudah berriung gitu ya, Nabi naik tangga pertama. Naik tangga pertama. Biasanya nama mimbar itu ada tangganya, Pak. Jadi kalau ada kiai-kiai kita, pengurus masjid yang membangun mimbarnya ada tangganya, itu jangan disalahin. Nggak modern, Ustaz. Jangan juga, karena nabinya mimbarnya ada tangganya. Coba di Mekah, di Madinah juga begitu. Mimbarnya Rasulullah SAW ada tangganya. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW naik mimbar pertama, tiba-tiba Nabi Muhammad jawab amin. Jawab apa, Pak? Amin. Sahabat merasa ada yang aneh. Nabi nggak ngomong-ngomong apa-apa, tiba-tiba jawab amin. Kemudian Nabi naik tangga yang kedua. Begitu pula dengan tangga yang kedua, Nabi jawab amin. Ya, sahabat Nabi tambah bertanya-tanya, kenapa tuh Nabi? Ada yang aneh tuh. Kok jawab tiba-tiba jawab amin. Naik yang ketiga, jawab lagi amin. Ya, kira-kira apa tuh, Pak? Ya, para sahabat Nabi Muhammad bertanya-tanya kepada, maka ada salah seorang sahabat yang bertanya, ya wahai Rasulullah, ada apakah gerangan engkau menjawab amin? Apakah ada orang dari kami yang berdoa, kemudian engkau dengar doa kami lirik atau doa di dalam hati? Nabi Muhammad pasti bisa mendengar. Jangankan suaranya manusia, suaranya jin, suaranya manusia yang ada di alam kubur, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya melewati salah satu ya perkuburan, ya Rasulullah SAW menyatakan, kalaulah kalian mendengar apa yang aku dengar sekarang, niscaya kalian akan lebih banyak menangis ketimbang tertawa. Kenapa? Karena di dalam kubur itu sedang ada ya makhluk yang bernama manusia sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangankan manusia, ya jin saja, setan saja Nabi Muhammad bisa mendengar. Maka oleh sebab itu, apa jawab Rasulullah SAW? Atani ya Jibril, datang kepadaku ketika aku naik tangga, dia menyampaikan kabar kepadaku. Ya, yang pertama, adraka Ramadan falam yughfar lah. Ada hamba Allah Subhanahu wa taala, orang muslim, orang beriman, ketika datang bulan Ramadan, ya adraka Ramadan lam yughfar lah. Datang bulan Ramadan, dia dapat keutamaan bulan Ramadan. Hari pertama menginjakkan kakinya bulan Ramadan, umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, falam yughfar lah. Tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah. Apa jawabnya Nabi? Amin. Yang jawab siapa tadi? Yang mengaminkan siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berdoa malaikat, yang mengaminkan Nabi Muhammad. Kira-kira berapa persen tuh Pak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? 100%. Ya, yang doa malaikat, yang jawab, yang mengaminkan adalah Nabi Muhammad SAW. Maka yang pertama, bapak-bapak sekalian, khususnya untuk saya secara pribadi, salah satu keutamaan orang bertemu dengan bulan Ramadan di hadis yang lain,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keutamaan orang yang bertemu dengan bulan Ramadan melebihi keutamanya orang yang berjihad fisabilillah, dia syahid. Kemudian dia mengisi hari-harinya dengan amal ibadah yang luar biasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan masuk surga tanpa hisab. Kemudian ketika dia meninggal, dia mati syahid, ketika sudah ada baju bersimbah darah, nggak perlu dimandikan, langsung dikuburkan dengan jasad-jasadnya. Yang kedua. Yang ketiga di antara keutamaan orang yang mati syahid adalah ketika dia sudah mati syahid, ya. Yang ketiga, dia bisa membawa syafaat untuk 7 keturunannya. Subhanallah. Tapi ada salah satu kesempatan yang Allah berikan kepada hamba Allah yang bernama orang muslim, orang beriman, ketika dia mendapati umurnya masuk bulan Ramadan, ya, keutamanya melebihi orang yang mati syahid tadi. Subhanallah. Maka kalau ada orang yang menyia-nyiakan datangnya bulan Ramadan di hari keempat ini, dia menyia-nyiakan bulan Ramadan, pantas saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaminkan doa malaikat Jibril tadi. Adraka Ramadan walam yufarlah. Qul amin. Maka Nabi Muhammad menjawab amin. Maka bapak-bapak yang Allah muliakan, marilah kita jaga hari-hari bulan Ramadan ini dengan aktivitas ibadah. Saya guru di pesantren Quran di bilangan Pasar Minggu Jakarta Selatan. Anak-anak saya SMP dan Madrasah Aliyah kelihatan sebelum bulan Ramadan dengan setelah bulan Ramadan. Wajar, bahkan itu menjadi fenomena umum. Di SMA, di SMP umum juga begitu. Ketika datang bulan Ramadan, ya, istirahatnya lebih banyak ketimbang hari biasanya. Dan sekolah juga memaklumi. Kadang-kala jam belajarnya dikurangi 1 jam 2 jam. Benar nggak Pak? Bapak-bapak yang punya anak, jam masuk sekolahnya mungkin akan dikurangi, pulangnya juga gitu. Sama dengan sekolah-sekolah. Hal yang biasa terjadi bagi anak-anak. Karena kadang-kadang mereka belum paham. Seharusnya seorang kita yang sudah dewasa, yang sudah begitu banyak mendengar ceramah, baik ceramah di YouTube, ceramah di masjid, ceramah di Facebook, ceramah dimanapun sarana yang ada, yang kita dapatkan, harus lebih bisa memahamkan diri kita bahwa datangnya bulan Ramadan punya keutamaan yang luar biasa yang tadi disampaikan. Maka oleh sebab itu, bapak-bapak yang Allah muliakan, mari kita jaga hari-hari ini, termasuk menjelang berbuka puasa. Jangan sampai ada waktu-waktu menjelang buka puasa kita tidak memanjatkan satupun, memohonkan satu permintaan pun kepada Allah Subhanahu wa taala, atau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sering dibaca oleh jamaah kita, ya, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang, ya, tuhibbul afwa, dan Engkau menyukai orang-orang yang meminta maaf, bertaubat, memohon ampun kepadamu, fa'fu anna, maka ampunilah dosa-dosa kami. Bagaimana kalau ada orang yang sudah meminta setiap berbuka puasa seperti doa tadi tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka sebaliknya wajar kalau ada orang yang mendapatkan kesempatan bulan Ramadan dia dapati, tapi tanpa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah akan mengampunkan dosa-dosanya? Yang pertama. Yang kedua, amin. Yang kedua, Rasulullah SAW karena yang kedua amin juga. Ya, ditanya oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, Rasulullah menjawab, datang kepada malaikat Jibril. Ya, beliau menyampaikan, ya, Zukira ismaka indah falam yusalli alaika. Ada di antara sahabat-sahabatmu, ada di antara orang-orang beriman, ada di antara orang muslim, ketika engkau ada di dalamnya atau nama engkau disebut di dalamnya, banyak yang tidak menyebut atau mendoakan Nabi Muhammad SAW dengan bacaan salawat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini jarang nih. Kadang di pesantren iya. Kalau disebut Nabi Muhammad, Allahumma shalli wa sallam sallallahu alaihi wasallam, gitu kan ya. Tapi bukan yang 7 menit itu, yang 2 menit salam ayo gitu ya, bukan kayak itu. Yang cuma sholat tarawihnya berapa? 7 menit. Subhanallah.
Sholat, sholahi, Allah Akbar, Allah sholahi, enggak boleh. Ya. Jadi jangan sampai disebutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita tidak berselawat kepadanya. Karena kita akan dapatkan aminnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di hadis yang lain, ya, termasuk orang yang bakhil, orang yang pelit bin medit, kalau disebut namaku, kata Rasulullah SAW, mereka tidak mau berselawat kepadaku. Di hadis yang lain, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara, barang siapa yang berselawat kepadaku satu salawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya 10 salawat. Subhanallah. Maka apakah setelah ini ada di antara kita yang tidak mau berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mudah, Pak. Yang singkat alaihi salatu wassalam. Singkat, Pak. Gimana, Pak? Alaihi salatu wassalam. Yang singkat alaihi salatu wassalam. Yang panjang boleh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang panjang lagi ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, yang termasuk dalam doa tahiyat akhir, ya, ada doanya. Atau doa salawat yang lain, salawat yang didendangkan dengan penuh khidmat tapi bukan dengan joget. Ya, ada juga orang yang baca salawat sambil joget, Pak. Kita tidak inginkan. Ya, bahkan pernah dalam satu momen Habib Novel marah-marah. Ada santri di mana ketika dia datang baca salawat sambil joget. Enggak benar. Baca salawat sambil joget. Salawat itu dia renungkan, itu dia sedang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak-bapak yang Allah muliakan, ya, amin. Yang ketiga, Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, ya, ada datang dia bulan Ramadan, masih hidup kedua orang tuanya, adraka abawaihi maujudun, ya, falam yughfarlah. Ya, dia juga tidak mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Na'udzubillah sama na'udzubillah min zalik. Saya yakin bapak-bapak di sini ada mungkin orang tuanya yang masih ada. Ada pula mungkin ayahnya yang masih ada, atau mungkin juga ibundanya yang masih ada, atau bisa jadi ada di antara mereka yang sudah tidak ada di dunia ini. Tapi ya, kita bisa banyak berbakti kepada mereka. Wabil khusus kepada mereka yang masih hidup. Apa bakti kita kepada mereka? Birrul walidain kita, terlebih di bulan Ramadan. Bagaimana mau sahur orang tua kita ketika kita nggak menanya mau makan apa, mah, mau makan apa, buka puasanya kita nggak telepon dia, ya, jauh kita di mana, kota mana, ayah dan bundanya di kota mana. Tidak peduli dengan orang tua kita, apakah orang tua kita sehat ataupun sakit, tidak peduli. Nah, ini ciri dari orang yang ketiga yang diaminkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ketiga hal ini menjadi warning buat kita, bapak-bapak semua, agar kita waspada. Jangan sampai yang pertama masuk diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai yang kedua, ya, yang pertama tadi tidak beraktivitas ibadah dengan dipanjangkan umurnya bulan Ramadan. Yang kedua, dia tidak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad disebutkan di depannya atau di tengah-tengahnya. Dan yang ketiga, masih ada orang tuanya, dia tidak mau berbakti kepada kedua orang tuanya. Bapak-bapak yang Allah muliakan, dengan 3 hal ini saja, ya, maka kita bisa mengoptimalisasi hari keempat ini, bahkan hari-hari berikutnya dengan, ya, optimalisasi ibadah kita di bulan Ramadan. Terakhir dari saya, karena Ramadan ini adalah syahrul Quran, ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Karena bulan Ramadan inilah bulan diturunkannya Al-Quran. Ya, Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat anzala. Bapak-bapak, nanti ada ayat Quran itu anzala, di sini ada anzala. Tapi di ayat yang lain ada nazzala. Beda. Kalau anzala itu, ya, sepenuhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anzala bihil Quran. Jadi bulan ini Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada bulan Ramadan, ya, dan pada malam Lailatul Qadar.
masalahnya di Indonesia yang namanya bulan Ramadan atau nuzul Quran kapan datangnya Pak? Diperingatinya 17 Ramadan. Ya ini udah terbiasa di Indonesia. 17 Ramadan malam nuzulul Quran. Padahal hadisnya bilang di malam-malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, maka karena ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'anul Karim, mari interaksikan kita dengan Al-Qur'anul Karim harus lebih banyak dari yang biasanya. Ya. 1 menit lagi ya. Akan azan berkumandang. Mudah-mudahan kita semua di sini bisa berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim, ya. Baca sehalaman, 2 halaman, bahkan kalau ada yang bisa target 1 kali khatam luar biasa Bapak. Ya, 2 kali khatam juga luar biasa. Lebih baik Ramadan tahun lalu dengan Ramadan kali ini harus bisa lebih baik lagi dari Ramadan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.